contoh misalkan teman-teman install nih. Saya contohkan dulu ya agar tidak salah paham mengenai permasalahannya. Contoh misalkan teman-teman mau install ulang seperti biasa ya. Nah, nanti ketika di next terus sebentar ya, ini agak lemot laptopnya teman-teman ya. Nah, di bagian ini teman-teman, di sini permasalahannya ya. Kemana kamu akan install Windows katanya. Nah, di sini di bagian partisi ini kita tidak bisa klik next teman-teman ya, meskipun partisinya sudah benar, ini partisi C terus ini D ya. Terus di sini ada keterangan Windows cannot install ya to this. The select this is of the GPT. Mas Inggrisnya jelek. Iya. Nggak bisa Inggris ya teman-teman. Intinya ini nggak bisa diinstal, nggak bisa di next ya. Jadi untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah yang sama ya, simak videonya. Kalau misalkan ini tidak bisa di next gara-gara kepenuhan, oke, kita format dulu ya, kita format dulu. Tapi permasalahannya ini bukan karena kepenuhan ya, sama nggak bisa di next meskipun sudah kita format, tetapi ini masalahnya masalah format pada harddisk ya. Jadi si harddisknya itu GPT, seharusnya kita install MBR kayak gitu flash disknya ya. Nah, lalu solusinya gimana mas? Solusinya matiin dulu si laptopnya. Jadi di posisi mati seperti ini silahkan colokkan installernya seperti biasa ya, colokkan ke USB flash disk. Lalu kita akan memasuki yang namanya boot menu ya. Cuma masing-masing laptop, merek laptop gitu, tombol boot menunya berbeda-beda, maka akan saya tuliskan seperti ini ya. Untuk laptop Asus, tombol boot menunya menggunakan tombol ESC, Lenovo F12 atau FNF12. Laptop merek HP menggunakan F9, Acer menggunakan F12 atau F2. PC atau komputer menggunakan tombol F12, merek laptop lain-lain menggunakan tombol F12. Nah, ini tombol-tombol boot menu masing-masing laptop ya. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk mempraktekannya seperti ini dalam kondisi laptop mati ya, silakan teman-teman tekan tombol power dan langsung tekan tombol boot menu ya. Tadi saya sudah kasih tahu masing-masing merek laptop tombol boot menunya ya. Seperti ini cara mempraktekannya. Nanti dia akan muncul boot menu ya. Agak lama ya ini si laptopnya. Nah, tombol boot menu tampilan boot menu itu seperti ini teman-teman. Kemungkinan yang tadinya tidak bisa di next itu gara-gara ini teman-teman ya. Kemungkinan teman-teman pilih yang verbatim yang garis lingkar yang merah, harusnya yang garis lingkar yang kuning ya. Kalau yang merah dia untuk harddisk yang bertipe MBR, kalau yang kuning itu untuk harddisk yang bertipe GPT. Kalau kebalik kayak tadi teman-teman, di partisinya tidak akan bisa di next kayak gitu, karena emang di dalam installer itu ada dua tipe booting, meskipun sama gitu ya, padahal ini plastisnya satu, tapi dia dua tipe booting, yang satu UEFI, yang satunya tidak ada UEFI. Artinya yang UEFI itu untuk GPT, yang tanpa UEFI itu untuk MBR ya, kayak gitu teman-teman. Nah, berhubung untuk harddisk di laptopnya itu GPT, ini harus UEFI ya. Nah, tadi karena nggak bisa di klik next, bisa jadi bootingnya karena bootingnya bukan ke UEFI tapi ke legacy yang ada di lingkaran yang merah itu. Jadi solusinya gimana? Ya kita tinggal pilih yang UEFI verbatim ya. Verbatim itu merek flash disk saya.
Ya, solusinya kita tinggal pindahkan ke UEFI kayak gitu teman-teman. Arahkan pakai keyboard ya. Makanya saya kasih tahu tentang tombol boot menu ini agar muncul tampilan boot menu dan kita bisa pilih settingan booting UEFI ataupun legacy ya. Nanti layarnya akan runyam kayak gini nggak apa-apa ya, ini bukan rusak ataupun bukan error, memang kadang seperti ini. Nanti dia juga belepotan banget ya, beletak Oke lah, nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi tinggal di next lagi, tinggal di next terus install now ya. Seperti biasa install Windows lah ya teman-teman ya. Nanti di sini klik I don't have product key. Nah, terus di sini bebas ya mau versi berapa, versi Pro atau versi Home boleh, nggak apa-apa bebas. Tinggal di next. Ketika di next ya kita checklist ya setuju. Lalu next dan pilih custom. Nah, kalau misalkan di boot menunya sudah kita setting ya, UEFI untuk GPT, legacy untuk MBR, udah pasti di sini nggak ada pemberitahuan peringatan lagi ya, sudah bisa di next. Sebenarnya sudah langsung bisa di next. Cuma sarannya ini teman-teman, lokal disk C-nya, partisi C-nya harus di delete dulu ya. Agar apa? Agar bersih, virus bersih, error-error bersih. Cuma teman-teman jangan salah delete ya. Soalnya kan ada partisi C, ada partisi D ya. Jadi akan saya tuliskan seperti ini. Jadi yang teman-teman harus tahu intinya saja. Teman-teman fokus ke GB ya, hiraukan yang MB. Fokus ke GB. GB yang paling atas itulah adalah partisi C ya, partisi C. Terus GB yang bawah, yang bulat yang bawah itu adalah partisi D. Kalau misalkan ada GB yang paling bawah lagi itu adalah E gitu ya. Intinya yang paling atas GB itu adalah C. Ya, jadi kita delete yang C saja. Biasanya kan data itu adanya di D kayak gitu. Oke, sebelum di next kita delete dulu ya. Partisi C, terus yang MB-MB juga kita delete ya. Karena yang MB-MB itu bukan penyimpanan buat data ya, dia sistem recovery, sistem Windows. Karena kita hapus dulu karena kita kan mau install baru gitu. Kita hapus dulu yang MB-MB ya. Nah, yang MB-MB hapus aja nggak apa-apa semuanya ya. Semuanya yang MB-MB itu di delete. Nah, semuanya di delete. Nah, di delete. Nanti dia akan jadi satu partisi C ya. Nah, ketika sudah ada satu seperti ini, kalau yang D biarkan saja jangan di delete. Nah, tinggal diklik new ya yang C-nya. Terus klik F5. Lalu oke. Nanti dia akan membuat partisi awal, partisi ulang ya. Membuat partisi C dan sistem recovery. Nah, GB yang atas itu adalah C ya. Kita pilih C, birunya agar di C. Lalu silakan teman-teman klik next. Maka proses install dimulai. Sudah bisa di next ya. Jadi masalah yang tadi tidak bisa diinstal atau tidak bisa diklik next ya, ada tulisan peringatan GPT kayak gitu. Sudah teratasi ya. Karena ini tutorialnya tutorial tentang masalah tidak bisa di next, maka saya tidak akan lanjutkan sampai selesai ya. Cukup sampai di sini saja. Semoga bermanfaat ya, itu yang saya harapkan. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir ya, sudah menyimak. Ini suasana malam ya. Toko sudah tutup, saya sendiri saja. Ya, udah tengah malam, udah tutup. Karena saya pengen konten ya. Oke lah teman-teman. Cukup sekian ya. Semoga selalu sehat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.